Oke, Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustazah bilang selamat pagi, bilang pagi, pagi, pagi. Luar biasa, gitu ya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Yes, sukses. Oke. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar. Istidadah li doa wahid baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Udaullah jama'atan a'udzu billahi Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, yang baru bergabung, yang dari Joey, Mas Iza, bisa menuliskan nama dan nomor absennya di kolom chat ya. Oke, Ustazah akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar IPS dulu. Yang sudah print rangkumannya bisa disiapkan ya. Saya punya 2 rangkuman yang sudah di print yang minggu ini. Loh kok 2? Kan 1 minggu ini. Yang satu sama, cuman yang satunya ini lebih besar tulisannya, Us. Lebih besar. Ya, tapi enggak urut. Disiapkan dulu ya. Mikrofonnya dimatikan dulu ya, Mas Rafif. Oke, hari ini IPS-nya adalah sudah masuk ke subtema 2. Ya. Jadi IPS-nya tema 1 subtema 2 adalah tentang karakteristik geografis Indonesia. Nah, di minggu sebelumnya, subtema 1 kita sudah belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Ada 2 berdasarkan letak geografis sama letak astronomis. Kalau letak geografis berdasarkan kenyataan di muka bumi. Kalau yang astronomis kemarin berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Coba siapa yang masih ingat? Untuk letak geografis Indonesia itu ada di antara dua benua dan dua samudra. Betul. Benuanya apa saja ya? Asia dan Australia. Asia dan Australia. Sedangkan samudranya kemarin ada 2 samudra. Samudra apa dan samudra apa ya?
Pasifik Finlandia. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, good. Kalau letak astronomisnya siapa yang masih ingat? 6 LU sampai 11 11 LS dan 95 BT sampai 141 BT. iya, good. Sampai 141 bujur timur. Nah, sekarang kita belajar tentang karakteristik geografis Indonesia. Coba kita baca dulu ini. Ini ada gambarnya Lani. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam di sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung, tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa atau hewan. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada. Itu menurut Kepala Badan Informasi Geospasial dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk, juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, jelas Pak Anto. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Nah, jadi kalian semua harus bangga menjadi anak Indonesia. Karena Indonesia memiliki beragam kenampakan alam seperti gunung, pantai, dan sumber daya alamnya sangat banyak. Dan juga beragam sekali suku. Lalu adat budayanya sangat banyak. Gimana Mas Rafif? Lah kalau di luar negeri itu emang nggak sama kayak di Indonesia? Iya, kalau di luar negeri kan ada yang pulaunya kecil, ya kan? Dia seperti kalau kalian melihat di peta, coba kalian bandingkan negara Indonesia yang banyak pulaunya, sedangkan ada yang negara lain itu ada yang pulaunya kecil. Jadi kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Gimana Mas Gusti? Kalau di luar negeri itu ada aturannya di luar negeri. Iya, semua negara punya aturan, Mas. Aturan kayak kalau di luar negeri ya di luar negeri itu biasanya jam 9 kayak dimatiin listrik terus. Ya. Gimana Mas Muad? Tapi ada negara lain yang mirip Indonesia, Iya, ada juga negara sukunya seperti negara yang tetangga kita, karena kita berbatasan dengan Malaysia, kita dekat sekali dengan Malaysia, jadi seperti nanti Ustazah jelaskan untuk suku-sukunya, jadi ada orang yang mirip dengan orang Indonesia karena letaknya berdekatan dengan Indonesia, jadi orang-orangnya, masyarakatnya mirip dengan orang Indonesia. Oke, Ustazah lanjutkan dulu ya. Nah,
Hari ini kita akan membahas karakteristik geografis Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas persebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar keberagaman suku dan agama yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas persebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah peta persebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Ini sudah ada warnanya. Dan setiap warna memiliki arti sendiri, ya. Seperti yang warna hijau tua ini ada di Papua. Ini artinya adalah kurang dari 10 penduduk per kilometer perseginya. Nah, yang paling banyak, sebentar ya Mas Gusti. Yang paling banyak adalah warna orange. Ini ada Pulau Jawa 600 sampai 1299 per kilometer perseginya. Lalu ada yang warna kuning, artinya ada 100 sampai 199 orang per kilometer perseginya. Lalu ada yang warna hijau muda, ini 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Gimana Mas Gusti? Ya, oke. Jadi ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsinya tahun 2010 ya. Jadi untuk 2021 nanti pasti ada perubahan juga untuk kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, setelah kita amati, ternyata pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia yang warna orange ini adalah Pulau Jawa. Jadi, pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa, pulau kita. Ya, pulau kita ini pulau yang terpadat penduduknya. Penduduknya yang paling banyak itu adalah di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Kalau dilihat di peta ini adalah yang warna hijau tua, yaitu Papua. Jadi, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah di Pulau Papua. Lalu, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Lampung itu ada di Sumatera sini. Ya. Jawabannya adalah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Lalu yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Papua Barat sebelah sini. Ini karena warna hijau berarti kurang dari 10 orang per kilometer perseginya. Mbak Zakira, tadi katanya gambarnya kurang jelas ya di modul. Nanti kalau kalian sudah mengambil buku tematik ya di tema 1, subtema 2, kalian bisa melihatnya gambarnya ada di buku paket itu ya. Gimana Mas Mat? Us yang nomor 3 itu kok 50 sampai 100 orang per kilometer us? Iya, sebentar kita cek ya. Oh, 50 sampai 99 ya yang betul. Di sebelah sini. Ya. Ini. Oh, yang warna orange ya 200 sampai 599 yang sebelah sini ya Lampung. Maaf, berarti yang ini ada revisi ya untuk yang nomor 3. Suaranya gambarnya Gambarnya kurang jelas, nanti bisa dilihat di buku paket tematik ya. Nanti gambarnya yang ada di layar, gambar presentasinya yang ada di layar. Ya, bisa dilihat di modul atau nanti dilihat di buku tematik ya, di buku paket ya nanti. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, persebaran kepadatan penduduk Indonesia berdasarkan peta dapat kita ketahui bahwa pulau yang mempunyai kepadatan penduduk yang paling banyak penduduknya adalah Pulau Jawa. Sedangkan pulau yang jarang penduduknya adalah Pulau Papua. Ini yang perlu kalian ingat.
Kalau yang paling padat penduduk itu ada di Pulau Jawa, sedangkan yang jarang penduduknya ada di Pulau Papua. Oke, Ustazah lanjutkan. Sekarang kita belajar keberagaman suku yang ada di Indonesia. Dulu di kelas 4 kalian sudah pernah belajar ya. Ya, silakan Mbak Zakira. Mau izin ke belakang dulu. Oke, Mas Rafif gimana? Untuk yang kepadatan berapa jumlah penduduk provinsi Lampung itu tadi berapa? 50 sampai 100 orang per kilometer. Ya, itu diganti 200 sampai 600 ya. 200 sampai 600 kilometer persegi. 200 sampai 600 orang per kilometer persegi. Itu yang Lampung atau yang Jawa, Us? Yang Lampung, Mas. Yang Lampung. Yang Lampung tadi 200 sampai 600 ya, Us? Iya, betul sekali. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Untuk keberagaman suku yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak sekali sukunya ya. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku, karena Indonesia itu kepulauan, negara kepulauan, pulaunya ada banyak, jadi suku-sukunya juga ada banyak. Nah, suku bangsa itu adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Jadi setiap suku pasti punya adat dan budayanya itu sama. Tapi antar suku biasanya budaya dan adatnya itu berbeda ya. Nah, yang pertama kalau di Pulau Sumatera. Suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera itu ada suku Batak, itu Sumatera Utara, ada suku Minang, Sumatera Barat, ada suku Melayu, dan ada suku Aceh. Nah, ini yang Ustazah bilang tadi, yang pertanyaannya Mas Muad, ada yang mirip dengan Indonesia, suku Melayu. Jadi, karena kita berdekatan dengan Malaysia, di Malaysia sana juga ada suku Melayu. Ya, kan Sumatera dekat dengan Malaysia. Lalu yang di Kalimantan juga ada suku Melayu dekat dengan Malaysia. Maka dari itu orang-orangnya mirip dengan orang Indonesia. Kalian perhatikan di sini ciri khas pakaian adatnya. Kalau yang seperti ini itu suku Batak. Nah, kalau yang ini Udah jelas Us gambarnya, Us. Nggak jelas. Enggak, Us, enggak ada gambarnya, Us. Di layar. Coba yang lain gimana? Ada gambarnya nggak? Ada Us. Saya sinyalnya bagus, Us. Sudahan, Us. Iya, coba nanti ditunggu dulu ya gambarnya ya. Atau coba keluar dulu Mas Rafif, nanti coba join lagi ya. Biar kelihatan. Oke, sudah lanjutkan. Kalau suku Minang ini ada di Sumatera Barat. Ini ada rumahnya. Rumah apa ya namanya? Ada yang Sudah tahu? kelihatan, Us. Oke, alhamdulillah. Ini rumah apa ya namanya? Terima ya? kasih. Ya. Ini rumah apa ya namanya kalau yang di Sumatera Barat? Rumah gadang. Rumah gadang. Betul. Rumah gadang, Us. Ya, good. Oke, selanjutnya suku Melayu. Itu pakaiannya seperti ini. Kalau laki-laki pakai kopiah, lalu ada seperti gamis ya, seperti busana muslim ya. Ada sarungnya seperti ini. Dan ini untuk yang pakaian adat perempuannya. Selanjutnya ada suku Aceh atau suku Gayo yang ada di Aceh. Pakaiannya seperti ini. Oke, mikrofonnya dimatikan dulu ya Mas Rafif. Gimana Mas Ezar? Kepencet, Ada Us. pertanyaan? Kepencet. Oke, selanjutnya suku yang ada di Pulau Jawa. Pulau kita. Ada suku Baduy, ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Tengger, suku Osing, dan suku Madura. Nah, seperti yang digambar.
Ini yang baju hitam, baju putih, ini adalah suku Baduy yang ada di Banten, ya. Lalu yang ini ada di Gunung Bromo, Probolinggo, ini adalah suku Tengger, suku Tengger. Lalu yang baju laki-lakinya merah putih, garis-garis, ini adalah suku Madura. Selanjutnya yang baju putih kebaya, biasanya yang perempuan ada namanya siger, itu adalah suku Sunda dari Jawa Barat. Selanjutnya yang ini, yang tengah ini adalah suku Jawa. Ada di Jawa Timur dan ada di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya suku yang ada di Kalimantan. Ada suku Dayak, ini Kalimantan Tengah, ada suku Banjar, ini Kalimantan Selatan. Selanjutnya ini ada suku Kayan, ada di Kalimantan. Jadi di sana kalau suku Kayan itu semakin tinggi, semakin panjang lehernya seorang perempuan itu semakin cantik. Jadi di sana ada memakai seperti ini. Ini biar lehernya panjang. Jadi lehernya yang paling panjang berarti dia itu yang paling cantik menurut mereka. Itu ada di Kalimantan, namanya suku Kayan. Gimana Mas Rafif? Itu caranya kok bisa? Gimana Mas Rafif? Ya, gimana? Suaranya kurang jelas. Panjang itu, kok bisa panjang, Us? Iya dipasang kayak alatnya gitu. Kayak seperti ini. Nanti lama-kelamaan kan jadi bisa itu kayak panjang gitu. Gimana Mas Gusti? Kalau lehernya dipanjangin gitu bukannya sakit, Us? Iya sakit. Tapi ya gimana menurut mereka itu yang lehernya panjang itu semakin cantik. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk memanjangkan lehernya biar merasa cantik gitu. Itu gitu sakit tak gitu Wah, Ustazah belum pernah nyoba gitu, jadi nggak tahu sakit apa enggak. Tapi lehernya nggak patah tak Ya enggak patah. Cuma dikasih seperti apa ini, kayak gelang tapi panjang gitu ya. Ini namanya suku Kayan yang ada di Kalimantan. Oke, Ustazah lanjutkan. Gimana Mas Rizky? Itu masangnya gimana terus itu kan gelangnya kan seleher. Pas jalan itu kepalanya lebih besar. Ya mungkin itu kayak kawat panjang gitu, mungkin kayak sesuatu apa gitu yang panjang nanti diputar-putar, dimasuk jadi di lehernya. Jadi nggak dimasukkan ke lewat kepala gini. Mungkin ya, Ustazah juga kurang tahu. Pokoknya ciri khasnya di sana itu kalau lehernya yang semakin panjang itu semakin cantik. Seperti kalau kalian pernah tahu juga ada suku mana ya yang telinganya itu semakin panjang semakin cantik. Ada itu suku apa ya? Kalau perempuan jadi dikasih kayak anting-anting tapi berat sekali. Jadi telinganya ini jadi panjang. Jadi telinganya yang paling panjang berarti dia yang paling cantik. Semakin telinganya panjang semakin cantik. Berarti tidak dilihat dari penampilan wajahnya, Us. Walaupun sudah nenek tua, tapi kalau lehernya panjang, tetap dianggap cantik, Us. Dianggap cantik menurut mereka. Itu suku kalian. Ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang suku yang ada di Sulawesi. Ada suku Mori, suku Buton, suku Bone, suku Toraja, suku Bugis, dan suku Makassar. Dan ada banyak lagi. Ini contohnya suku Mori, Sulawesi Tengah yang baju merah ini. Lalu suku Buton di Sulawesi Tenggara. Jadi semua suku itu berbeda-beda ya, ciri khasnya seperti ini. Kalau yang ini suku Toraja atau Sulawesi Selatan, biasanya kain songket ini. Pakaiannya, batiknya itu garis-garis seperti ini.
Lalu ini ada suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Jadi rambutnya seperti ini, ada hiasannya, belangnya banyak. Ini contoh dari suku Bugis. Ini baju pakaian adatnya. Oke, selanjutnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, itu dari Pulau Bali. Ada suku Sasak, suku Bima, suku Flores, suku Rote, ini ada di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ada dua ya, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau suku Bali pakaian adatnya seperti ini ya. Kalau suku Sasak, ini dari NTB atau Nusa Tenggara Barat. Lalu ini ada suku Flores dan suku Sasak. Nusa Tenggara Timur. Kalau suku Flores atau suku Sasak, perempuannya di sini ada hiasannya seperti bulan sabit. Seperti bulan sabit. Ini suku Flores dan suku Sasak yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya suku di Papua. Suku yang ada di pulau yang paling timur dari Indonesia. Ada suku di Papua. Namanya suku Dani, suku Asmat, suku Arfak, dan suku Molof. Dan ada banyak lagi. Seperti ini baju adatnya suku Asmat. Biasanya kalau ada orang meninggal itu yang keluarganya itu tangannya itu dipotong satu jarinya biasanya. Itu yang di Papua ya? Iya suku Dani Ya. Oke. Nah, sekarang Ustazah punya lagu lagi. Lagunya ini lagu Naik Becak. Siapa yang tahu? Lagu Naik Becak itu yang lupa saya bukan anak-anak lagi bahkan saya sudah sunat. Itu lagu yang itu loh. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat. Lupa saya sudah dewasa sudah sunat sudah dewasa. Hei, kelas 5 itu masih anak ya. SD itu ya masih anak. Lupa tapi saya sudah nggak sering mendengar lagu anak kecil dah sunat kelas 4. Ustazah ingatkan lagi ya lagunya seperti ini. Dengarkan dulu. Mari kita menghafal suku di Indonesia, meski berbeda-beda, tetap satu negara. Asmat dari Papua, Batak dari Sumatera, Minangkabau juga dari Sumatera, Banjar dari Kalimantan, suku Sunda dari Jawa, Bugis dari Sulawesi, suku Gayo dari Aceh, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia, kumpul bersatu Indonesia Jaya. Itu lagu untuk menghafal suku. Di Indonesia ada beberapa yang nggak semua kita sebutkan. Nanti lagunya dikirimkan, Nggak usah dikirimkan. Dinyanyikan untuk dihafalkan saja biar kalian mudah untuk menghafal nama-nama suku yang ada di Indonesia. Gimana Mas? Nanti dikumpulkan itu tadi, nanti diumpulkan. Apanya? Lagunya itu nyanyinya. Enggak perlu. Yang dikumpulkan kemarin lagu yang IPA ya, lagu yang anggota gerak itu. Terakhir hari Jumat Iya, terakhir hari Jumat. Jangan lupa lagunya itu dinyanyikan sama dengan gerakannya ya di video ya, gerakannya juga. Kemarin kan Ustazah sudah memberi contoh video, ada gerakannya. Jadi nanti kalian dengan gerakannya. Oke, sekarang kita menyanyi dulu lagu ini. Lagu menghafal suku di Indonesia. Siap? Siap. Are you ready? Suku di Indonesia. Berbeda-beda. Nyalakan dulu mikrofonnya. Asmat dari Papua, Batak. Ayo nyanyi sama-sama, Mas Raffi. Oke, 1, 2, 3. Mari kita menghafal suku di Indonesia, meski berbeda
terletak satu negara dari Papua, dari Sumatera, juga dari Ulang lagi. Yang kompak, nadanya yang kompak. Ayo. 1, 2, 3. Kita membahas buku di Indonesia berbeda. Dari Papua, dari Sumatera, Bayar dari Kalimantan, suku Sunda dari Kalimantan, suku Gaya, Neka Semboya Indonesia, kumpul bersatu Indonesia Jaya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi ini adalah lagu menghafal suku. Jadi biar kalian hafal dengan lagu naik beat. Ya. Oke, mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, selanjutnya kita belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ustazah tanya dulu, agama di Indonesia ada berapa? 6. Ya, betul. Jadi di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama agama Islam, agama Katolik, agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu, dan agama Konghucu. Di luar negeri itu apa itu namanya? Agamanya ada yang Islam tak di luar negeri kayak di Inggris itu. Ada. Yang di Arab, di Mesir itu kan luar negeri juga. Di sana Itu Inggris. Kalau Inggris gimana? Kalau Inggris kayak Kanada itu. Mungkin ada beberapa yang beragama Islam juga, ya. Arab ada yang Islam tapi kok main balapan anjing Masa? Ustazah belum tahu malahan ada itu. Oke, Ustazah lanjutkan dulu. Dimatikan dulu mikrofonnya, Mas. Nah, ini ada daftar keberagaman agama di Indonesia dari Wikipedia tahun 2010. Jadi yang warna biru ini adalah agama Islam, yang warna merah ini adalah Katolik, lalu warna kuning Buddha, Kristen, Hindu, warna ungu, lalu yang warna pink ini ada Konghucu. Jadi ini tahun 2010 ya, belum diperbarui. Untuk yang tahun 2021 mungkin sudah beda. Coba kalian perhatikan di sini, yang paling banyak adalah Islam. Agama Islam. Jadi, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, lalu Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan agama Islam menjadi agama yang jumlah pemeluknya terbesar di Indonesia. Jadi mayoritas di Indonesia adalah orang yang beragama Islam. Nah, selanjutnya kita belajar kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia alam, apa sih kenampakan alam itu? Itu ada sekolah sendiri tak Kristen itu Iya, ada sekolah sendiri. Oke, Ustazah lanjutkan dulu ya. Mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, jadi pengertian dari kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ya, jadi berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah ini namanya kenampakan alam. Notarnya sudah dibuat yang gudang.
Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke. Selanjutnya, penampakan alam itu ada dua. Yang pertama adalah penampakan alam wilayah daratan, dan yang kedua adalah penampakan alam wilayah perairan. Ya. Nah, yang pertama contoh dari penampakan alam wilayah daratan adalah gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta itu adalah penampakan alam wilayah daratan. Selanjutnya, kalau wilayah perairan ada laut, selat, teluk, sungai, danau, dan rawa. Itu adalah penampakan alam yang perairan. Oke, jadi manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan penampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Jenengan ikut tuh, jenengan ikut mencet ikut. Oh, enggak pakai ini aja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, adaptasi yang dilakukan untuk meliputi jenis mata pencarian utama, makanan, dan bentuk tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya berbeda, nanti pencarian utamanya, jenis pekerjaannya nanti berbeda-beda ya. Selanjutnya, penampakan alam daratan. Yang pertama adalah gunung. Gunung berapi menghasilkan barang-barang tambang seperti batu, pasir, belerang, dan sumber air panas. Ini adalah gunung. Sedangkan gunung yang tidak berapi itu dimanfaatkan untuk kegiatan berkebun, kehutanan, swaka marga satwa, atau tempat rekreasi. Ini adalah gunung, termasuk penampakan alam daratan. Oke, selanjutnya penampakan alam daratan yang kedua adalah pegunungan. Pegunungan adalah dataran yang bergunung-gunung, ketinggiannya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Pegunungan mempunyai hawa yang sejuk. Selanjutnya, yang ketiga, dataran tinggi. Kalau dataran tinggi itu permukaan dataran yang terletak di atas 200 meter dari permukaan laut. Gimana Mas Gusti? Gunungnya kok bisa sampai 300 lebih, 300 apa 700 gitu, 700 lebih. Ya, ini yang pegunungan ya. Pegunungan itu lebih dari 700 meter tingginya. 701 apa 800? Lebih dari 700 berarti 701, bisa 800 di atas permukaan laut. Hitungnya dari permukaan laut ya. Oh. Gimana Mas Muat? Us, Gimana? gunung itu tingginya berapa, Us? Kalau gunung tingginya bisa 1000 lebih ya, kalau gunung 1000 kilometer lebih, 1000 meter maksudnya, 1000 meter ya. Oke, Ustaz, lanjutkan untuk dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah di daratan dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, seperti ini contohnya. Selanjutnya pantai. Pantai ini termasuk penampakan alam daratan. Pantai adalah bagian dari daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Di Indonesia terdapat banyak sekali pantai yang menjadi tujuan wisata bagi turis dalam negeri maupun turis mancanegara atau turis luar negeri. Selanjutnya yang keenam, penampakan alam daratan yaitu padang rumput. Padang rumput ini adalah lapangan yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu seperti ini. Selanjutnya, penampakan alam perairan. Yang pertama ada sungai, ada danau, lalu ada laut.
Kalau sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang, mengalir terus-menerus dari hulu menuju hilir. Nah, kalau danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Kalau laut adalah kumpulan air asin yang luas dengan yang terhubung dengan samudra. Ini adalah laut. Ya, nanti untuk bentang alamnya ini sudah ada di modul ya. Di Sumatera gunungnya namanya apa? Di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ada Nusa Tenggara juga. Yang terakhir ada Papua. Selanjutnya ini latihan soal IPS hari ini. Bisa kalian tulis dulu ya, ada 5 soal. Saya beri waktu dulu untuk menulis latihan soal hari ini. Jangan lupa ditulis keterangan di atas, latihan soal IPS. Lalu hari dan tanggalnya juga ditulis, Selasa 27 Juli 2021. Tulis dulu ya 5 soal. Ini yang pertama, pulau di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk paling besar adalah pulau titik-titik. Tadi namanya apa? Lalu yang kedua, suku Asmat dan suku Dani berasal dari pulau titik-titik. Pulau mana ya tadi suku Asmat? Di lagunya tadi ada. Kan? Lalu Benerin sih. Nomor 3, contoh suku yang berasal dari Pulau Sulawesi. Nanti bisa kalian tulis suku yang ada di Sulawesi. Yang keempat, ada sebutkan 2 gunung yang terletak di Pulau Sumatera. Sebutkan 2 saja. Lalu nomor 5, Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas terletak di pulau gimana Mbak Zakira? Kalau yang nomor 4 itu disebutkan lebih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah lebih bagus yang disebutkan lebih, ya. Oke, ditulis dulu. Setelah ini nanti masih ada pelajaran PPKN. Saya nomor 4 Us ditulisnya. Oke, good, Mas Rafif. Tulis yang rapi ya. Bisa sekarang. Biar ditulis. Oh, tadi belum selesai nulis. Gak apa-apa, di-share sekarang.
Waktunya tinggal berapa menit, Us? Tinggal 3 menit. Kalau sudah selesai menulis soalnya, bisa dicicil untuk menjawab juga. Kalau sudah tahu jawabannya, bisa langsung dijawab ya. Oh, sudah. Oke, yang sudah bisa ambil nomor temennya, bisa dijawab ya kalau sudah tahu jawabannya. Oh, sudah. Oke, sebentar ya, tunggu temennya dulu ya. Sama sudah tak jawab. Us, ini yang nomor 4 ini sebutkan 2 gunung yang terletak di Pulau Sumatera 1. Iya, di Pulau Sumatera kan ada banyak gunung ya, sebutkan 2 saja. Suka, tulisannya Sumatera 1, Us. Ada 1 nih. Yang di modul kan ada. Oh, ya, Us. Yang di modul, yang di tabel itu ya. Nah, ini kan ada banyak gunungnya. Oh, ya, Us. Makasih. Oke, gimana? Sudah semuanya menulis soal? Sudah. Oke, kalau sudah, nanti jangan lupa tugasnya difoto, dikirimkan ke Usdita sebelum jam 8 malam ya. Oke. Sekarang Ustazah lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu PPKN. Masih semangat belajarnya? Masih. Semangat ya. Us, soal dan jawaban saya sudah tak tulis semua. Oke, good. Nanti setelah pembelajaran bisa langsung difoto, diteliti dulu, lalu difoto dan dikirimkan ke Usdita ya. Ya, Us. Nah, untuk PPKN hari ini kita membahas tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Di minggu yang kemarin kita sudah belajar nilai-nilai Pancasila ya kemarin. Nah, hari ini kita membahas nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila merupakan nilai-nilai yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan norma atau aturan yang terdapat pada Pancasila. Jadi sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila.
Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kecil banget. Kecil banget ya. Saya Ustazah besarkan dulu biar kelihatan. Maaf Us, itu suaraku saudaraku lagi belajar Us. Iya. Oke. Suaranya. Ya, nilai-nilai luhur Pancasila merupakan nilai-nilai yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan norma atau aturan yang terdapat pada Pancasila. Jadi nilai-nilai yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Ya, selanjutnya, nah ini ada kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap yang saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecualikan umat agama lain, mengucilkan umat agama lain. Jadi, walaupun kita berbeda, tetapi kita harus punya rasa toleransi, ya. Nah, menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus kita lakukan kepada siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Nah, ini nilai-nilai luhur Pancasila. Biar lebih jelas, Ustazah besarkan. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila. Sila yang pertama, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Selanjutnya, sila yang kedua, nilainya adalah berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang lain yang kesusahan. Ini termasuk sikap sila kedua. Selanjutnya, sila ketiga, contohnya adalah gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerah sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Ini termasuk sikap sila ketiga. Kemudian sila keempat, contohnya adalah pelaksanaan pemilu, pemilihan umum, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada musyawarah, kalau ada temannya berpendapat, tidak boleh disela ya. Harus dihargai semua pendapat orang lain. Itu termasuk sikap sila keempat. Lalu sila kelima, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Dan ada lagi kalau sila kelima berarti harus adil. Itu sikap sila kelima. Nah, sekarang perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di rumah. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya, mau membantu pekerjaan di rumah,
menuruti nasihat orang tua, mau meminta maaf jika melakukan kesalahan, mau memaafkan jika ada anggota keluarga yang meminta maaf. Ini contoh yang ada di rumah. Selanjutnya yang ada di sekolah. Tidak membeda-bedakan saat berteman, bersikap jujur, melaksanakan segala peraturan sekolah dengan baik. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, berteman dengan semua tetangga tanpa pilih-pilih ya. Bersedia mengikuti kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, mau mengikuti kegiatan ronda dan rapat lingkungan. Nah, sekarang kalau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang tidak sesuai ya. Di sekolah memilih teman yang kaya saja, itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila ya. Jadi dalam berteman tidak boleh memilih-milih. Lalu yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada temannya. Ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Ini termasuk perilaku yang tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kalau di rumah, yang tidak sesuai, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, lalu tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong, ini tidak sesuai ya, tidak boleh dilakukan ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan ibadah, lalu tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, suka pamer, mencuri, lalu melakukan kekerasan. Ini tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan ya, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, faktor-faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di dunia. Di Indonesia tadi Ustazah jelaskan ada banyak sekali suku ya. Ini faktor-faktornya. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang terakhir, beragamnya sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bukanlah menjadi pemecah, justru sebagai pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Nah, sekarang coba perhatikan ini pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Coba yang pertama, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Tadi sila keberapa ya? Sila keempat. Sila keempat, kerakyatan. Coba kita cek. Ya, betul, sila keempat. Selanjutnya, mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila ke-1. Sila ke-1 ya, betul, good semuanya. Selanjutnya, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Menganggap Sila ke-3. bisnis dan rumah tangga itu bagian dari anggota keluarga. Sila Ya, ke-3. betul. Sila ke-3, Persatuan Indonesia.
Mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Adil berarti Sila sila kelima. sila kelima ya betul. Selanjutnya menjenguk teman yang sakit. Sila kedua. Ya. Jadi kalau menggunakan hak pilih dalam pemilu itu sila keempat, permusyawaratan, bermusyawarah itu sila keempat. Lalu mempersilahkan teman untuk beribadah. Ini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menganggap asisten rumah tangga sebagai bagian dari anggota keluarga. Ini sila ketiga, kesatuan. Lalu mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Adil, berarti sila kelima. Lalu menjenguk teman yang sakit. Ini sila kedua, kemanusiaan. Coba amati gambar ini. Mana yang sesuai dengan Pancasila? Yang nomor 1 sesuai? Kalau sesuai gini, kalau nggak sesuai gini ya. Jempolnya diangkat kalau sesuai. Kalau nggak sesuai, jempolnya di. Yang nomor 1 sesuai nggak? Sesuai. Sesuai. Nomor 2, membersihkan lingkungan bersama-sama. Sesuai. Selanjutnya nomor 3, membuang sampah sembarangan di sungai. Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya nomor 4, menjenguk teman yang sakit. Sesuai atau tidak sesuai? Nomor 5, berkelahi. Ayo sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila. Gotong royong. Sesuai. Sila keberapa ya gotong royong? Keempat. Gotong royong sila ke 3 kan perhitungannya. Nomor 7, ini apa ini gambarnya? Berbagai rumah ibadah. Berbagai rumah ibadah, ada masjid, ada pura. Berarti rukun dengan walaupun berbeda agama tetapi tetap rukun. Sesuai ya? Selanjutnya ini memburu hewan. Tidak sesuai. Oke, sekarang ini latihan soal PPKN. Oh, tidak kelihatan. Sebentar, jangan lupa ditulis latihan soal PPKN Selasa 27 Juli 2021. Ada 5 soal. Ditulis dulu ya. Gotong royong merupakan contoh dari nilai luhur sila ke titik-titik. 2 contoh perilaku yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila adalah titik-titik. Ada 5 soal. Tulisannya terlalu kecil. Terlalu kecil, coba Ustazah besarkan dulu. Hilang. Sebentar, Ustazah besarkan biar kata Mas Gusti nggak kelihatan. Nah, kelihatan nih. Tulisannya kekecilan. Kelihatan ya? 5 soal ditulis dulu.
Ustazah beri waktu 5 menit ya untuk menulis 5 soalnya. Setelah ini pelajarannya PAI sama Ustazah Ismi. Jadi disiapkan buku tulis PAI-nya dan modul bagi yang sudah mengeprint ya. Loh, kok Ismi? Iya, kan PAI-nya kelas 5 kan Ustazah Ismi. Oh, ini kelas 5 ya, Us? Kamu mau naik kelas berapa? Tak kira Tetap di masih kelas Yakin, Us Yakin apa Us Rohman? mau sama Us Yakin lagi? Udah, Us. Mau, Us. Mau. Loh, ini sama loh Ustazah Ismi sama dengan Ustadz Yakin kan? Versi perempuannya. Ditulis dulu ya. Saya nomor 4. Oke. Masih 2 menit lagi ya. Setelah ini nanti pelajarannya PAI ya. Oke, yang sudah selesai bisa dijawab sambil menunggu temannya. Masih ada waktu 2 menit lagi.
Mas Rifki, ya yang baik Mas Rifki. Sudah selesai semuanya? Belum. Belum. Tapi sudah Yang belum nanti bisa menyimak di YouTube ya. Sudah, Us. Atau sekarang di screenshot boleh. Screenshot. Ya. Oke. Jangan lupa untuk tugasnya nanti difoto, dikirimkan ke Usdita paling lambat pukul 8 malam ya. Sekarang kameranya dinyalakan dulu semua. Kameranya dinyalakan dulu semuanya. Mas Rifki, Mbak Air, Mas Leksa, Mbak Aki. Terus ngelakuin rambut. Mas Irfan, Mbak Akila, Mas Rifki. Kameranya dinyalakan dulu ya. Oke, senyum yang paling manis. Mbak Gendis kemana ini Mbak Gendis? Oke, 1, 2, 3. Oke, Ustazah harap kalian tetap semangat belajar di rumah ya, tertib juga ibadahnya ya, dan juga patuh dengan ayah dan bunda, lalu jaga kesehatan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Di sini sinyalnya bagus ya. Masih tak mati. Pakai ini saya. Baik, anak-anak Ustadzah kelas 5A yang solih-solihah. Alhamdulillah kalian di menjelang siang ini masih terus semangat mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan dari pagi sampai siang nanti ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Ustazah akan coba bagikan layar agar anak-anak bisa mempersiapkan alat tulis dan buku kecil PAI-nya dulu ya. Sambil Ustazah juga persiapkan slide yang Ustazah bagikan. Baik, anak-anak, Ustazah kira untuk tata tertib pembelajaran online ini kelas 5A sudah hebat semua, sudah paham harus seperti apa ketika pembelajaran. Silahkan dibaca sekilas saja, tidak perlu dicatat ya. Pembelajaran yang Ustazah sampaikan melalui Google Meet ini tidak perlu dicatat kecuali tugas. Karena apa? Untuk materi sudah Ustazah rangkumkan untuk kalian di kemarin sudah dibagi di grup WA. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini silakan semua mikrofon boleh dinyalakan dulu untuk menjawab salam Ustazah nanti.
Silakan dinyalakan, Mbak Wawa, Mbak Salma, Mbak Almira, Susti. Mas Gusti lagi di angkasa ya kayaknya. Backgroundnya pakai angkasa. Ya, saya lagi di luar angkasa. Nelayan. Baik anak-anak, Ustazah mulai pembelajaran hari ini dengan salam, dijawab salamnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana anak Ustazah yang solihah kelas 5A kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini nikmat sehatnya bisa digunakan untuk ibadah dan bermanfaat untuk kalian semua. Nanti Ustazah akan absen kalian melalui kolom komentar ya. Jadi yang pagi hari ini sudah hadir di Google Meet, Ustazah persilahkan untuk mengisi namanya di kolom komentar, nama panggilannya saja. Insya Allah Ustazah sudah hafal karena kalian dari kelas 1 sudah sama US ya. Misalnya Mas Ezar cukup dituliskan Ezar gitu aja boleh ya. Pinter. Yang sudah mulai absen ada Mas Rifki, Mbak Revi, Mas Ezar, Mas Syafa, Mas Irfan, Mbak Salma, Mbak Air, Mas Gusti, Mbak Wawa, Mbak Zahra, Mbak Kansa, Mbak Gendis, Mas Fahu, Mbak Akila, Mas Leksa, Mas Muad. Ya, Mas Syafa. Nomor absennya 21, insya Allah sudah ada kalau nomor absen. Terima kasih anak-anak Ustazah yang hebat kelas 5A. Silakan mikrofonnya dinonaktifkan bagi yang belum dinonaktifkan. Kita fokus untuk menyimak Ustazah dan materi yang Ustazah sudah bagikan di layar HP kalian. Perhatikan slide demi slide-nya ya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran lebih jauh, kita awali dulu dengan berdoa, yaitu cukup membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Ini Ustazah pandu dari sini dan kalian bersiap-siap untuk berdoa dengan sikap yang sempurna, tidak perlu menyalakan mikrofonnya ya. Istidadal liddu'a wahid ithnain thalatha arba'an Ud'ullaha jama'atan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan dinonaktifkan lagi mikrofonnya. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah yang sudah kita baca bersama, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Ustazah dan untuk Ustazah juga ya. Hari ini di pertemuan pertama kita, karena minggu lalu di hari Selasa ada Idul Adha, kita belum bisa berjumpa. Akhirnya baru hari ini ya.
kita akan belajar bab 1, yaitu mari mengaji Quran surah At-Tin. Ustadzah percaya anak-anak ustadzah yang solih-solihah kelas 5A semuanya sudah hafal dengan surah At-Tin. Ya. Untuk biar tertib, jangan meninggalkan grup dulu jika tidak ada hal yang sangat penting. Tetap bergabung sampai dengan selesai agar anak-anak tahu tugas yang ustadzah akan share hari ini apa, gitu ya. Baik, mengaji surah At-Tin. Bagian pertama, kita akan tadarus bersama Quran surah At-Tin. Sebagai perwakilannya, ustadzah akan tunjuk salah satu dari anak perempuan dan salah satu dari anak laki-laki, ya. Nanti yang ustadzah tunjuk untuk membaca, silahkan mikrofonnya bisa diaktifkan. Mas Ezar kok tidak? Mas Ezar baca Quran pahalanya banyak, nak. Semangat ya. Yang pertama, ustadzah minta tolong untuk teman kita yang solihah dari kalian, Mbak Almira Ali Sukma. Baik, mikrofonnya boleh dinyalakan. Mbak Almira, minta tolong untuk dibacakan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Anak-anak yang lain yang tidak ditunjuk silakan menyimak dengan baik dan tertib. Insya Allah bagi yang membaca dan menyimak sama-sama dapat pahalanya. Bismillah dulu Mbak Almira, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun waturi sinin wadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana nafi Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Maradadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajarun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaissallahu kamil hakimin. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Almira. Baca Al-Quran baik masih tertatih atau lancar, itu semuanya dapat pahala. Baik, sekarang Mbak Almira ganti menyimak temannya yang lain ya. Dari anak laki-laki, Ustadzah tunjuk 1. Mas Muad, minta tolong mikrofonnya diaktifkan ya Mas Muad. Ya, Us. Kita baca surah At-Tin. Bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun waturi sinin wa adzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaissallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Muad. Anak-anak, kita sudah bertadarus melalui mendengar dua teman kita yang membaca surah At-Tin. Semoga saja yang kemarin lupa dengan surah At-Tin, kita bisa ingat lagi. Sekarang, simak baik-baik, Ustadzah akan
membetulkan bacaan yang panjang dan pendek dari surah At-Tin ya, karena ada beberapa yang harus dibetulkan. Disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Anak-anak, Ustazah, kemudian Mas Mu'ad dan Mbak Almira tadi sudah tadarus dan kalian sudah menyimak. Silahkan nanti di rumah boleh dibaca lagi ya surah At-Tinnya. Kita lanjut, perhatikan slide yang Ustazah bagikan di layar HP kalian. Kita akan belajar terjemah atau arti dari surah At-Tin. Yang pertama, ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 2, dan demi bukit Sinai. 3, dan demi kota Makkah ini yang aman. 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia atau manusia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. 6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 7, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat sesudah adanya keterangan-keterangan itu? 8, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, anak-anak, untuk materi surah At-Tin, ayat dan terjemah atau artinya itu sudah ada di rangkuman kalian yang kemarin sudah Ustazah share di grup WA. Berikutnya kita akan mempelajari isi atau di dalamnya surah At-Tin itu ada apa saja. Yang pertama kita belajar rangkumannya dulu, Nak, ya. Surah At-Tin yang tadi sudah kita tadarus bersama itu terdiri dari 8 ayat. Ya, terdiri dari 8 ayat. Yang kedua, surah At-Tin itu diturunkan di kota Makkah dan disebut surah Makkiyah. Jadi, perlu anak-anak Ustazah ketahui, surah atau surat di dalam Al-Quran itu tergolong menjadi 2. Yang pertama, surat-surat Makkiyah. Yang kedua, surat-surat Madaniyah. Nah, surat yang diturunkan di kota Makkah atau Mekah itu tergolong surat Makkiyah. Sementara surat yang diturunkan di kota Madinah itu tergolong surat Madaniyah. Nah, jadi kalau kalian mengaji, membuka Al-Quran, biasanya di pojok
kanan dan kiri sampingnya basmalah itu akan ada keterangannya. Ini makiyah apa madaniyah ya. Dan surah At-Tin ini diturunkan di kota Makkah sehingga tergolong surah-surah makiyah. Berikutnya, kata At-Tin itu artinya buah tin. Ya, buah tin itu seperti yang dulu pernah ada di depan sekolah kita. Waktu kalian kelas 1 dulu, di depan sekolah kita, di teras yang sebelah kiri itu ada tanaman buah tin. Nah, yang biasanya dimakan sama burung-burung dulu. Kenapa ya Ustazah kok dinamakan surah At-Tin gitu? Anak-anak, kalian perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama untuk surat-surat di dalam Al-Quran itu mengandung pesan yang luar biasa. Jadi surah At-Tin atau yang artinya buah tin itu banyak sekali mengandung manfaat untuk kesehatan kita. Jadi nanti bisa dicari ya buah tin itu manfaatnya apa saja ya. Bisa di jus apa enggak ya? Bisa. Tapi yang paling enak ya cukup diiris seperti itu, dibelah kemudian dimakan. Sudah enak itu ya. Manfaatnya baik sekali untuk kesehatan tubuh kita. Karena saking luar biasanya manfaat dari buah tin ini sampai Allah pun menjadikan nama surah tersebut sebagai surah At-Tin atau buah tin ya. Yang terakhir dari rangkuman ini adalah surah At-Tin itu di dalam Al-Qur'an berada di urutan ke-95. Jadi kita ingat-ingat lagi di dalam Al-Qur'an surah itu jumlahnya ada 114. Dan At-Tin ini menempati urutan yang ke-95. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita belajar kandungan isi surah At-Tin. Kandungan isi itu apa? Pesan-pesan yang disampaikan oleh surah At-Tin untuk orang-orang yang beriman, untuk kita yang membacanya. Jadi kandungannya itu ada banyak. Di sini, ya Mas Rifki, suaranya patah-patah mungkin sinyalnya ya. Baik. Kandungan isi surah At-Tin. Yang pertama, coba anak-anak amati tulisan Allah atau lafadz Allah. Jadi di situ ada Ka'bah. Kemudian ada awan-awan kecil, di atas awan-awan, di atas langit, sampai ke arsy itu ada Allah. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Maksudnya apa? Pada hari kiamat nanti, ini sudah ada banyak tanda-tanda kiamat ya, jadi mungkin juga kiamatnya sudah dekat, tetapi tidak tahu kapan. Jadi pada hari kiamat nanti, Ustadzah Ismi, anak-anak Ustadzah, Mas Bil, Mbak Wawa, Mas Izam, Mas Muad, Mbak Salma, dan semuanya, Mas Ezar, akan diadili satu persatu oleh Allah. Diadili dalam arti apa? Kalau Ustadzah Ismi amal ibadahnya bagus, sholatnya bagus, maka Allah dengan sifat maha adilnya akan memberi balasan ke Ustadzah Ismi berupa surga. Tetapi kalau Ustadzah Ismi selama hidupnya di dunia jadi orang yang misalnya jahat, tidak mengerjakan sholat, atau sholatnya suka bolong-bolong,
berani sama orang tua, suka menyakiti hati orang lain, Allah pun juga akan memberikan balasan yang seadil-adilnya untuk orang-orang yang berbuat tidak baik seperti itu. Tadi di dalam surah At-Tin disebutkan orang yang tidak beramal solih, tidak beriman, dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Jadi Allah itu akan memberi balasan kepada masing-masing kita, kalian dan ustadzah, semua manusia sesuai amal ibadahnya dengan seadil-adilnya. Baik, kandungan isi yang kedua, coba kalian amati ada seorang raja, ya, sedang memegang tombak itu ya. Isinya, orang beriman dan beramal solih sangat mulia derajatnya di hadapan Allah. Mas Izar makan apa? Boleh sambil makan, tapi menyimak ya, enggak apa-apa. Yang haus boleh minum. Iya, enggak apa-apa nak. Sambil menyimak, enggak apa-apa. Baik, Ustazah lanjutkan. Orang beriman dan beramal solih sangat mulia derajatnya. Anak-anak ustadzah kelas 5A di hadapan Allah itu hanya ada 2 golongan manusia. Siapa dan siapa? Yang pertama, orang yang sangat mulia derajatnya, yaitu yang beriman dan beramal solih. Golongan yang kedua, orang yang sangat rendah derajatnya, yaitu orang yang tidak beriman dan tidak beramal solih. Jadi kita bisa berpikir sekarang, Ismi atau anak-anak ustadzah yang hebat solih solihah ini, kira-kira di hadapan Allah yang mulia atau yang rendah. Kita bisa cek dengan ibadah kita sudah bagus apa belum, akhlak kita sudah baik apa belum. Jadi kira-kira sendiri, kalau hari ini kita sholatnya bolong, berarti untuk mencapai derajat mulia itu belum sampai. Jadi sholat 5 waktunya dijaga, akhlaknya sama ayah bunda yang baik, bicaranya yang pelan, jangan teriak-teriak atau membentak, itu tidak boleh ya. Yang terakhir adalah ada 4 anak yang naik haji. Mungkin itu Mas Ezer, Mas Bil, Mas Rafif, sama siapa itu ya yang perempuan, adiknya siapa? Mas Ezer ya, Mbak Eril. Jadi anak-anak, yang terakhir kandungan surah At-Tin adalah manusia itu harus menjalankan perintah agama atau perintah Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Inti dari Allah menciptakan kita sebagai manusia itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa saja? Banyak sekali macamnya. Ada ibadah khusus kepada Allah, semisal sholat, puasa, ya. Ada ibadah kita kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya ke ayah bunda, harus baik akhlaknya. Ada ibadah kita kepada alam. Pada alam itu contohnya apa? Kita berbuat baik dengan alam sekitar. Punya tumbuhan, ya dirawat, disiram, kalau perlu diajak bicara. Ya, jadi tumbuhan, bunga-bunga yang ada di depan rumah kamu, jangan hanya dikasih minum, disiram aja. Dibacakan kalimat dzikir,
Masya Allah, subhanallah, sehat-sehat ya tumbuhanku. Nanti berbuah yang lebat ya, biar bisa untuk sodako. Jadi tumbuhan itu pun harus kita perlakukan dengan baik. Punya hewan peliharaan, kucing kesayangannya. Punya, iya Mbak Revi, punya kambing. Misalnya punya sapi, punya ayam atau burung, dirawat dengan baik. Karena apa? Itu termasuk ibadah. Jadi ibadah itu yang pertama yang terpenting adalah sholat 5 waktu harus, kemudian berbuat baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Entah itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan dan lingkungan. Itu adalah tanda dari orang yang beriman dan beramal solih. Kalau sudah seperti itu, insya Allah derajat kita sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak dari sini coba siapa yang mau bertanya boleh menyalakan mikrofonnya. Us mau tanya, silahkan. Ustazah beri waktu untuk bertanya. Mbak Salma mau tanya? Coba, kalau nggak ada yang tanya, Ustazah yang tanya. Mbak Sabita, mikrofonnya boleh dinyalakan ya? Iya. Baik, Mbak Sabita, Ustazah tanya, Surah At-Tin tadi diturunkan di kota mana, Nak? Kota Makkah. Makkah, pinter. Terima kasih Mbak Bita. Sekarang Ustazah ke Mbak Wawa. Mbak Wawa, boleh dinyalakan mikrofonnya? Surat-surat yang diturunkan di kota Makkah itu tergolong surat apa, Nak, tadi? Makiyah. Pinter Mbak Wawa, jos, alhamdulillah, terima kasih. Sekarang Ustazah mau Suaranya suara jelas. Suaranya apa, Nak? Enggak jelas. Enggak jelas. Nih. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting Tadi soalnya agama itu sudah di-share di grup WA ya. Karena tadi teman-teman sampean di kelas 5B kan sudah. Iya, Us. Iya. Yang penting kalau suara Ustazah kurang begitu jelas di HP kalian, materi yang di slide bisa dipahami dan rangkumannya juga dibaca ya. Sekarang Ustazah mau tanya. Soalnya agama itu sudah ada di grup WA full day loh, Us. Iya, Mas, sudah. Ini nanti waktunya kan masih ada. Kalau sudah habis berarti soalnya untuk bahasa Arab itu, Us, untuk PAI. Itu PAI itu yang 5 itu ya, warnanya hijau. Baik, terima kasih Mas Raffi. Iya, Sekarang Ustazah mau ke Mas Rifki. Mas Rifki, coba diaktifkan mikrofonnya Mas Rifki. Mas Rifki masih ada? Iya, untuk soalnya PAI nanti sudah di-share di grup WA full day ya, Us. Soalnya itu toh ya, Us. Iya, Mas Rafif. Nanti Ustazah akan jelaskan ya. Pinter Mas Rafif. Terima kasih. Nanti Us jelaskan. Sekarang Ustazah mau tanya ke Mas Rifki. Coba diaktifkan kameranya. Mas Rifki. Baik, Mas Rifki. Surah At-Tin ada berapa ayat? 8 ayat, Us. 8, pinter. Terakhir, satu lagi, coba ke Mas Izam. Mas Izam, nyalakan mikrofonnya. Bunyi surah At-Tin ayat 2. Mas Izam. Waturi sinin. Pinter, Masya Allah, kelas 5A, tabarakallah, mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan keberkahan ilmu untuk kalian semua. Terima kasih ya. Yang terakhir, pembelajarannya ini sampai jam berapa ya Mbak Wid? 10 Pak? Lebih atau 10 pas?
Oh iya. Baik anak-anak, kalian butuh waktu untuk istirahat. Soalnya Tadi PAI untuk nanti yang di-share di grup full day ya, maaf tadi enggak dengar. Oh iya, pinter. Waktunya tinggal 1 menit. Anak-anak ustazah harus istirahat karena ada yang mengaji uni nanti di sesi 2. Nggak ada ya hari ini ya? Semuanya nggak ada jadwal mengaji kan kelas 5? Nggak ada, Us. Oh. Nggak ada, Enggak ada, Us. Ini tugas yang harus anak-anak kerjakan hari ini. Tadi sudah Ustazah share di grup WA Ayah Bunda. Nanti kalian bisa cek. Tugasnya ngapain, Us? Nomor 1 sampai 5 disalin soalnya di buku kecil PAI, ditulis yang rapi, dikasih nama dan kelas kalian, ya. Jadi tugasnya ini saja, mudah, singkat, dan insya Allah bisa Suaranya dikerjakan. enggak jelas. Iya, Mas Rafif. Mas Rafif di luar ruangan ya? Suaranya enggak jelas. Tidak ada suara sedikit pun, Us. Enggak ada. Masa tuh? Sebentar ya. Iya. Ini yang lain coba Ustazah tanya selain Mas Rafif, Mas Ezar, suara Us terdengar jelas mboten? Jelas, Us. Jelas, Us. Iya, Mas Rafif. Terima kasih, Nak. Baik, Mas Rafif, mungkin terkendala sinyal ya, enggak apa-apa. Ini tugas hari ini bisa dikerjakan. Sudah Ustazah share di HP Ayah Bunda. Ini sudah jam 10 lebih 1 menit, Nak. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Kalian istirahat dulu 15 menit, kemudian kerjakan tugasnya, ya. Ada yang mungkin sudah mulai lapar. Halo Mas Maghfur. Mas Maghfur mau ngaji besok ya. Baik, anak-anak, bukunya ditaruh Sudah semua. saya kerjakan PAI-nya untuk ini, Us. Saya Ya, sudah kerjakan. Iya, Mas Rafif. Baik, anak-anak ustazah kelas 5A, silakan ditaruh dulu bukunya. Kita tutup dulu pembelajaran. Us, nanti nomor WA-nya Us Ismi dikirim di grup full day belum, Us? Saya belum punya nomor HP-nya Us Ismi. Ya, ada, Nak. Nanti Ustazah kirimi ya. Ditunggu, Mas Rafif. Terima kasih, Baik, Us. anak-anak Ustazah. Semuanya silakan dinyalakan mikrofonnya. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Tugasnya nanti setelah istirahat saja dikerjakan. Mbak Almira dinyalakan mikrofonnya, Mbak Revi, Mbak Wawa, semuanya ya. Tadi sudah Ustazah absen melalui kolom komentar. Terima kasih anak-anak Ustazah yang solih-solihah kelas 5A. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pesan Us sebelum berpamitan, jaga sholat 5 waktunya, jaga akhlaknya untuk ayah bunda, sayangi lingkungan sekitar kalian, apapun itu, misalnya tumbuhan, hewan, rumah kalian pun harus disayangi ya. Bukan dilus-lus temboknya, bukan, tapi dijaga kebersihannya ya. Baik, anak-anak Us, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Dinyalakan mikrofonnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dijawab salamnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dulu.
Ya. Terima kasih bisa meninggalkan grup ya. Ustazah sudah share tugasnya di WA. Dadah semuanya. Selamat belajar. Iya, tak matiin. Halo. Ya Allah berisik. Saat.